Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya mendapat UPS Mbah, dalam kondisi mati total ya. Infonya dari beliau katanya mati total begitu. Sudah kayaknya pernah dibongkar tadi ya, tapi tidak berhasil. Dan sebelum perbaikan Mbak ya, ini UPS sudah saya buka. Pas saya buka, saya keingat begitu loh, kenapa tidak saya bikin video yang nantinya mungkin bermanfaat ya buat sahabat dan mbak-mbak semua. Di sini tadi sudah saya buka tapi saya tutup ulang ya. Tapi bautnya sudah saya buka. Kita coba buka dulu Mbak ya. Untuk mempersingkat waktu, tadi pembukaan baut saya skip ya. Oke Mbak, untuk kasus UPS ini perlu Mbak tahu, saya tidak tahu kenapa ya ada beberapa UPS, entah itu secara kebetulan atau bagaimana. Di sini saya share untuk pengalaman saya ini, sambil saya bersihkan itu konektornya Mbak ya. Dalam beberapa kasus UPS itu saya tidak tahu dia bagaimana ya. Ada beberapa UPS yang jika lowbat sekali dia tidak menyala Mbak, dia tidak akan menyala. Jadi dia akan walaupun dicolok cok ke listrik dan diaktifkan, dia tidak akan menyala. Tapi ada juga UPS yang walaupun posisi lowbat bisa menyala. Cuma saya tidak tahu ini apakah kebetulan atau tidak. Bisa jadi si UPS itu beda merek, beda juga Mbak ya. Bisa jadi di produk-produk UPS mungkin di titik voltase tertentu dia tidak bisa menyala, bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin untuk UPS yang saya dapat ini mungkin sudah terlalu low, jadi dia tidak bisa menyala. Di sini nanti ada dua UPS Mbak ya, yang satu posisinya sudah low sekali, itu saya punya sendiri. Itu kalau yang kita perbaiki ini dua aki Mbak ya, yang saya punya itu. Lalu saya beli rongsok itu kalau tidak salah harganya 150 itu ya, itu sudah saya perbaiki, sudah bagus. Itu 3 aki, yang mana dia itu rusak akinya, tapi belum saya belikan, malah saya belikan Mbak ya. Di sini kita bagaimana Mbak ya, kita coba ukur itu. Setelah saya cek yang jelas ini kedua aki ini lowbat sekali Mbak ya, kira-kira seperti itu. Saya lanjut yang tadi Mbak, mungkin di beberapa tipe itu tidak akan bisa menyala di titik rendah voltase tertentu begitu loh. Tapi tidak tahu, saya punya yang rusak itu bisa begitu loh Mbak, tapi alhamdulillah sudah saya perbaiki ya. Itu walaupun aki lowbat sekali, itu walaupun posisinya tidak menyala, itu dikasih nyala bisa. Saya tidak tahu itu merek ETN ya, yang saya punya itu, yang saya beli rongsok. Kalau ini beliau beli itu belum lama, ini beliau beli ini kurang lebih 1 tahun ya, menurut infonya tadi kurang lebih 1 tahun beliau beli. Kita lepas dulu Mbak ya untuk kabelnya. Itu kan ada dua Mbak ya, itu disambung dengan aki yang satunya itu, jadi nanti keluarnya kalau tidak salah itu 26, kurang lebih 26 volt jika aki sudah full Mbak ya. Tadi kita cek aki lowbat Mbak ya, kedua aki lowbat semua. Ini UPS kondisinya mati total, tapi saya bilang sama beliau jangan dulu dikorek-korek,
jangan dulu dikorek-korek, saya katakan begitu. Ini kemungkinan cuma aki begitu loh. Ini saya coba tes cas ya, kebetulan ada cas saya mbak, kita coba cas. Mungkin ini nanti pengecasan tidak terlalu lama mbak ya, ya lama tapi tidak harus menunggu full. Yang penting untuk memancing supaya ada voltase ya minimal 15 volt atau 20 volt mbak ya, untuk ngangkat untuk memancing ya UPS-nya supaya menyala. Nanti kalau sudah menyala otomatis UPS yang akan ngecas begitu mbak. Oke, kita cek cas dulu yang satu mbak ya. Ini kita cek, kita tes cas yang satu. Mbak ya, naik 14 volt mbak ya, sudah. Ini video saya potong juga, saya percepat juga mbak ya, untuk mengurangi durasi supaya tidak terlalu panjang. Yang penting inti-intinya saja mbak ya, yang penting inti-intinya saja. Jadi buat mbak-mbak semua, nanti jika UPS-nya mungkin mati, mungkin tiba-tiba mati atau apa, jangan keburu-buru dulu memperbaiki atau membawa ke tempat servis, atau barangkali mau membeli UPS baru. Saya sarankan cek akinya dulu, jika akinya bermasalah dicas dulu. Jika dilakukan pengecasan mungkin sudah menyala terus tidak awet di sewaktu pemakaian, itu jangan mengganti UPS mbak, cukup mengganti aki saja. Sebenarnya untuk hack UPS ini ada nanti mbak ya, kalau ada waktu kita share mbak ya. Di sini saya rangkai UPS dengan aki 130 ampere 2 biji, jadi totalnya 260 ampere, yang mana bisa menghandle satu rumah. Kebetulan saya punya 2 pasang UPS untuk ini. Dan yang satunya ini yang 3 aki ini mbak, belum ada dana mbak ya. Rencana saya mau belikan yang 120 ampere 3 biji mbak ya, cuman belum ada dana ini. Sementara mungkin cari bekas, alhamdulillah sudah dapat bekas 70 ampere sama 60 ampere, tinggal satu lagi. Mungkin akhirnya tidak sama. Kalau beli baru kayaknya mahal sekali mbak, jadi beli bekas saja. Ini kurang satu, nanti insya Allah kalau sudah cukup dapat aki satu lagi. Sebenarnya harus sama mbak ya, kalau 70 ampere semua begitu mbak ya. Tapi berhubung nah kita lihat mbak, itu sudah menyala mbak ya. Perhatikan sudah menyala, perhatikan sudah menyala mbak ya. Nanti kalau mengganti aki di UPS nanti kita coba share mbak ya, untuk di ETN mbak ya. Untuk pengalaman saya nanti ya. Oke mbak, kita cek itu mbak ya. Ini arus ini kayaknya saya perhatikan sudah suak kakinya mbak ya, atau mungkin memang belum lama tadi saya cas mbak ya, karena memang dia tuh kondisinya memang lowbat mbak. Cuma naik 17 atau 16 tadi mbak ya, saya cas, memang tidak terlalu lama saya cas tadi. Saya ukur harusnya 220 mbak ya. Berarti untuk kelistrikan di los ya, karena memang kan kalau menyala kan cuman ngetes listrik saja mbak ya. Listrik di tempat saya itu 227 mbak ya, 227. Oke mbak, sekarang kita bandingkan. Saya punya itu sudah rusak, kok sudah rusak, sudah suak, benar-benar suak sekali. Mungkin sudah ada 2 atau 3 tahun ya ini saya tidak cas. Di sini saya rombak sendiri karena konektornya itu kan susah mbak, jadi saya
bikinkan cok-cokan sendiri supaya enak untuk masuk coknya. Nah itu seperti kita lihat, nah itu saya bikinkan cok seperti itu supaya mudah ya kita ngecok. Kalau ikut bawaan itu harus cok khusus mbah untuk ngecok. Tadi saya bikinkan seperti itu. Bisa kita lihat saya punya menyala ya, walaupun kondisi aki itu sudah suak, dinyalakan tidak nyala, tapi dia masih bisa menyala. Saya tidak tahu ataukah mungkin untuk si ETN ini dia bisa hidup di voltase, bisa mengaktifkan pancingan di voltase terendah. Saya tidak tahu ya. Ya kalau saya cek harganya lumayan mahal ini mbak ya untuk ETN ini. Ini saya beli lalu 150 kalau tidak salah mbak, di Loakan. Setelah saya cek harganya kayaknya malah di atas 5 juta mbak. Yang aki 3 ini kalau tidak salah ya, di online. Kalau di online saja segitu, apalagi di sini mbak, yang jelas lebih mahal kalau di sini karena ada ongkos kirimnya ya. Oke mbak, itu sudah ada penambahan mbak ya, sudah ada penambahan, berarti fix UPS sudah bisa dipakai kembali ya. Tapi untuk ketahanan kayaknya saya tidak, kayaknya aki yang satu tadi suak mbak ya, karena tadi waktu pengecasan naik di 8 volt, setelah saya ukur beberapa saat tadi itu terus turun di 6 atau 7 tadi yang satu. Kayaknya sudah aki yang satunya sudah suak. Nah itu. Oke mbak, kayaknya itu saja mbak ya, mudah-mudahan video dari saya bermanfaat ya. Dan buat mbak ya, sekiranya bermanfaat bisa di share ya. Dan buat mbak ya semua yang mau tahu video-video terbaru bisa atau mendapatkan notifikasi bisa subscribe atau nyalakan tanda lonceng ya. Oke mbak, kayaknya ini saja buat mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.